Dan hari ini kita akan belajar, saya tetap tema ini kan disampaikan oleh Pastor Yonggi, ya, gembala kita adalah mengandalkan Tuhan. Ya. Oh, saya sangat setuju mengandalkan Tuhan. Saya merasakan sekali berbeda ketika saya mengandalkan kekuatan saya sendiri dan saya mengandalkan Tuhan. Ya. Dan ketika saya mengandalkan Tuhan, waduh, banyak sekali mujizat, ya, mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Nah, Tuhan memang satu-satunya, ya, yang harus dan tidak bisa tidak kita andalkan. Karena apa? Kita mengandalkan suami kita, istri kita, anak kita, semua terbatas. Rekan teman kita, semua terbatas. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, itu pasti, ya, tidak ada yang terbatas buat Tuhan. Karena Dia adalah pemilik tunggal dari segala-galanya, segala hormat, kemuliaan, kejayaan, kekayaan ada di dalam Tuhan, ya. Sebab itu kalau kita datang, kita dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, ya, itu suatu kehormatan yang luar biasa. Seperti Albert juga katakan, kalau kita melayani itu suatu kehormatan. Sebab itu, ya, mengandalkan Tuhan temanya luar biasa. Dan Pastor Yonggi juga mengatakan bahwa mengandalkan Tuhan juga harus dengan sikap hati, ya, sikap hati. Nah, sikap hati ini berbicara tentang bagaimana hati kita ini, tentunya hati kita ini tempat taburan firman Tuhan dan tempat berkaryanya Roh Kudus untuk menggenapi semua janji Tuhan dalam kehidupan kita, termasuk visi dan misi Tuhan ada di dalam hati kita. Sebab itu hidup kita ini tidak sia-sia, ya. Hidup yang Tuhan sudah berikan buat kita itu nggak sia-sia, ya. Oke, maka itu kita akan mulai masuk di dalam firman Tuhan, ya. Nanti kita lanjutkan lagi, yaitu yang pertama, ya, hidup berkenan dan hidup benar. Kejadian 6 ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, ya. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Ternyata Tuhan bekerja untuk menciptakan langit bumi dan segala isinya, termasuk kita itu karena apa? Kasih-Nya Dia yang begitu besar dan begitu luar biasa. Ya. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Nah, sebab itu saudara dikasih Tuhan, kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan, ya, kita tinggal di dalam apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu blueprint-nya Tuhan. Tuhan ciptakan kita itu dengan kasih, bukan dengan yang lain. Dan ketika Nuh hidup benar dan berkenan, maka kasih Tuhan itu mengalir ada di dalam kehidupan mereka. Saya percaya tentunya hidup benar dan berkenan itu adalah salah satu wujudnya itu Nuh mengasihi Tuhan. Dan pertanyaannya, adakah hari ini kita mengasihi Tuhan? Nah, ya, masing-masing bisa dijawab sendiri setiap pribadi tentunya. Ya. Saya yakin kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan pasti mengasihi kita. Bayangkan pada zaman Nuh begitu banyak orang jahat, ya, dan hampir seluruh bumi itu pada saat itu melakukan kejahatan. Sehingga Tuhan berkata, menyesallah aku menciptakan manusia. Tetapi ada salah satu keluarga, ya, sebagian sangat kecil, yaitu Nuh. Dia begitu mengasihi Tuhan. Hanya ada satu keluarga ini aja yang benar hidup Nuh, maka Tuhan tidak jadi menghancurkan kehidupan manusia. Ya. Nah, saudara bayangin kalau kita sekarang ada, ya, begitu banyak anak Tuhan yang mengasihi, saya percaya, ya, bumi ini akan tetap, ya, ada bersama dengan Tuhan, dan kita sebagai anak-anaknya yang dipanggil, dipilih, kita pasti melakukan visi dan misi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, sebab itu saudara dikasih Tuhan, kita akan belajar bagaimana hidup berkenan dan hidup benar. Ya. Hidup berkenan dan hidup benar. Kita lihat di firman Tuhan, ya. Mari kita baca, ya. Pengertian hidup benar adalah di Galatia, ya. 2 ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan, ya, hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dan, ya, dalam Kristus Yesus. Sebab itu
kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat memang dibuat Tuhan pada saat itu, diberikan kepada Musa untuk menunjukkan ya betapa jahatnya manusia itu, betapa jeleknya manusia itu. Dan dengan adanya hukum Taurat itu, maka manusia tahu dirinya itu siapa. Ya. Tapi yang lebih penting adalah Galatia 2 ayat 20 ya. Dilanjutkan oleh Rasul Paulus, dikatakan, namun aku hidup ya, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Jadi Galatia 2 ayat 20 menjelaskan lebih detail. Ya. Bahwa oleh karena Kristus Tuhan, kita yang dulunya berdosa, ya seperti umat Israel, ya sampai Tuhan turunkan hukum Taurat ya untuk memperjelas dosa mereka, tetap tidak bertobat. Ya. Tetapi dengan adanya Kristus yang mengasihi kita dan Dia memberikan yang terbaik, ya nyawanya, ya menyerahkan dirinya sendiri, ya untuk aku. Luar biasa, saudara dikasih Tuhan. Ya, orang tua aja mungkin mama dan papa nggak bisa sepenuhnya menyerahkan ya hidupnya untuk kita. Benar? Iya, ada banyak orang yang kesaksian, waduh, ya, papa saya begini, mama saya begini, ya, merasa kurang, ya. Ya memang itulah manusia. Ya. Kadang saya juga sama. Waduh, kalau seandainya, ya, papa saya seperti ini, papa mama saya seperti ini, wah mungkin saya lebih bahagia. Ya, sebaliknya kita juga demikian, kalau anak saya seperti ini, anak saya seperti itu, mungkin ya saya bisa lebih bahagia. Ya. Tetapi hari ini saudara dikasih Tuhan, Tuhan yang luar biasa itu tinggal dalam hidup kita. Kita review ulang, kita ingat ya, bahwa ketika kita terima Yesus, bukan hanya sekedar ya nama yang tidak mempunyai apa yang orang bilang itu seperti barang yang sesuatu yang tidak berharga. Salah itu. Yesus adalah salah satu Tuhan yang sangat mulia, yang Dia rela mati, menyerahkan dirinya buat kita hari ini. Kenapa saya harus review ulang itu? Ya. Karena seringkali kita hari-hari ini mengandalkan pekerjaan kita, mengandalkan kekuatan kita. Bahkan banyak sekarang hari-hari ini orang yang kecewa dengan Tuhan. Ya, karena apa? Karena dengan pandemik ini. Tapi hari ini saya review ulang bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini, di dunia ini, ya, semuanya tidak berarti. Yang paling berarti adalah ketika Yesus tinggal di dalam hidup kita, menyerahkan dirinya buat kita. Dan itu salah satu karunia yang terbesar, yang tidak bisa dibayar dengan apapun di dalam dunia ini. Sampai ketika Nuh tinggal di dalam kasih Tuhan, ketika dia takut dan hidup benar, lihat apa yang dia dapat. Satu-satunya ya manusia yang hidup, yang diselamatkan Tuhan dari air bah. Bayangin saudara. Ya, hanya dengan mengasihi Tuhan. Kalau hari ini kita semua ada dalam situasi sulit, kita review kembali bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup menyertai kita kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya Dia. Hidup benar dan berkenan. Jangan khawatir. Saya ini 56 tahun berjalan bersama Tuhan. Banyak sekali mujizat yang saya alami. Dan juga banyak sekali kadang-kadang saya mendukakan Roh Kudus dalam hidup saya ketika saya berjalan dengan kekuatan diri saya sendiri. Tetapi Tuhan itu baik. Selama kita ada Roh Kudus dalam hidup kita, ya, Dia selalu memberikan kita jalan keluar. Jadi sebab itu, kalau mengandalkan Tuhan hari ini, jangan separuh-separuh. Ya, andalkan Tuhan sepenuhnya dengan hidup berkenan dan hidup benar.
Jadikan Kristus satu-satunya tinggal dalam hidup kita. Segala sesuatu akan dipulihkan. Ya, segala sesuatu akan dikembalikan apa yang pernah terhilang dalam hidup kita. Ya, saya pernah juga mengalami kerugian ya cukup banyak. Tetapi ketika saya tahu bahwa segala sesuatu ada milik Tuhan dan saya mengucap syukur, saya berterima kasih Tuhan, maafkan saya, ampuni saya pernah melangkah salah. Tapi begitu dengan cara kasih Tuhan yang luar biasa, saya dipulihkan. Semua yang terhilang dikembalikan oleh Tuhan dalam hidup saya. Hanya apa? Hanya karena saya mengasihi Tuhan. Contoh mengasihi nanti kita lanjut di firman ayat yang berikutnya. Terlalu mudah buat kita untuk kita diberkati Tuhan. Terlalu mudah buat kita untuk disertai. Kalau kita mengerti, kalau kita sejalan dengan Nuh. Ya, Nuh itu salah satunya yang di Kejadian tadi. Ya, yang pertama, Nuh hidup benar dan berkenan. Dan luar biasa, saudara. Ya. Nuh mendapat kasih karunia. Dan kalau Nuh bisa, tentunya sama dengan kita semua hari ini. Ya, hidup berkenan dan benar. Sudah jangan khawatir dengan masa depan kita. Ya, masa depan kita pasti cerah. Tuhan katakan apa? Aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Ya, masa depan penuh harapan dan ya penuh damai sejahtera. Itu Tuhan tahu kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya. Kalau kita tinggal bersama dengan Kristus dalam hidup kita, Tuhan tahu masa depan kita pasti ada. Masalahnya kita nggak pernah bisa tinggal di dalam kasih Tuhan. Nggak pernah tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yang nggak tahu, Tuhan nggak bisa lagi menentukan masa depan kita. Sebab itu kan kita tanya, Tuhan kenapa ada banyak hamba Tuhan kok jatuh? Iya, karena ketika dia diberkati, ya, dia tidak melekat kepada Tuhan. Ya, dia mulai melekat, mulai berpaling kepada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Ya. Dan dia mulai mengambil langkah untuk dia tinggalkan Tuhan. Ya. Sehingga kita tahu banyak hamba Tuhan yang jatuh. Bukan karena Tuhan yang salah, enggak. Tapi karena memang keputusan diambil hamba Tuhan itu. Ya. Dia tinggalkan Tuhan karena dia tidak mengasihi Tuhan. Ya, kalau saya boleh tambahkan Saul ketika dia diurapi jadi raja. Ya. Wah, karena dia jadi raja, dia hebat dan terkenal. Ya. Ketika suatu hari dia perang, dia takut. Ya, dia takut kalah, dia lari kepada ya salah satu perempuan yaitu Ali Nujum, ya, untuk minta doa dan Tuhan marah padahal sampai sudah berbicara jangan nanti Tuhan belum berbicara apa yang kita lakukan untuk menghadapi lawan. Tapi karena dia sudah terlihat fokus kepada taktanya dia sebagai raja, bayangkan, ya, dia mengambil langkah untuk ambil, ya, Ali Nujum seorang ibu wanita untuk bernubuat buat Raja Saul untuk dirinya. Seketika itu juga Samuel datang berkata, mulai hari ini, ya, engkau akan diambil tampuk kerajaan dan digantikan pada seseorang. Hati-hati dengan Tuhan. Sebab itu kalau kita sudah diberkati, jangan sampai kita keluar dari apa yang Tuhan taruh visi misi dalam hidup kita. Kita kembali lagi, ya. Nah, sebab itu saudara dikasih Tuhan, ya. Kita nggak mau jemaat BMC yang ada ini jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam kesalahan mengambil keputusan, hanya karena ingin memuaskan keinginan duniawi kita. Paulus mengatakan tadi, Galatia, ya, aku memang tinggal di dalam daging, tetapi Kristus yang sudah ada di dalam. Jadi hidup dalam kehidupan kita ini, bukan untuk hal-hal ya kedagingan, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Ketika engkau memuliakan Tuhan, Tuhan katakan kerajaan surga turun di bumi seperti di surga. Itu benar. Ya. Jadi segala konsep yang ada di firman ini, itu buat kita. Jangan sampai kita terpengaruhi hal-hal yang di luar apa yang di firman Tuhan. Oh, nggak bisa, Pak. Kalau itu dunia, itu surga beda dengan dunia. Oh, enggak. Tuhan ciptakan bumi ini. Tuhan bisa atur bumi ini sebagai surga untuk sementara kita hidup. Nanti surga yang beneran adalah setelah kita dipanggil Tuhan. Kita bisa nikmati. Caranya apa? Hidup benar dan
berkenan kepada Tuhan. Ya, oke, kita lanjut, yaitu pengertian hidup yang benar. Ya, ya, terima kasih Pastor. Kita bertanggung jawab status kita sebagai anak-anak Kristus. Yang pertama, pengertian kita punya tanggung jawab karena ketika Tuhan menyerahkan hidupnya kepada kita, Roh Kudus tinggal dalam hidup, maka status kita berubah. Bukan status sebagai orang-orang duniawi lagi, tetapi anak-anak Kristus. Ya. Jadi ini harus kita bawa setiap hari dalam kehidupan kita. Ketika kita mau marah, ketika kita mau melakukan sesuatu yang di luar firman, kita ingat, saya sudah ada Kristus dalam hidup saya. Itu sangat mudah. Anda begitu menyebut Kristus, maka Anda akan dipulihkan. Dan suatu hari saya dikontak malam hari, Pak, ya, teman kami, Pak, malam ini rasanya saya mau bunuh diri aja. Kenapa? Kaget saya. Ya, kenapa? Iya, lama saya nggak bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena apa? Saya kembali kepada kebiasaan buruk saya, Pak, hari-hari ini. Dulu. Lantas, gimana kamu? Ya, wis, rasanya saya mau mati aja, Pak. Saya mau bunuh diri aja. Wis, lantas, nggak ada Tuhan rasanya hari-hari ini. Lantas dia ceritakan banyak, orang tuanya lagi sakit dan lain-lain. Lantas saya tanya, kamu hari ini nggak ada Tuhan. Rasanya kan benar. Kamu ngomong dengan siapa hari ini? Kaget dia. Kamu SMS dengan siapa? Kamu SMS dengan seorang pendeta. Kalau kita hari ini bertemu, ya, kalau kita bertemu hari-hari itu adalah teman. Tetapi pada saat kondisi seperti ini, kamu tahu kamu sedang berbicara dengan Tuhan. Melalui siapa? Ya, hidup saudara dan saya yang dipakai. Ya, tentunya ketika dia berbicara seperti dia, kaget dia. Loh, iya, saya kok tiba-tiba saya kepingin SMS dengan Pak Irwan. Ya. Pada saat itu dia tidak panggil saya pendeta, dia panggil saya Pak Irwan. Tapi ketika saya berbicara itu langsung SMS beliau, siap Pak Pendeta, Pastor, saya siap, saya mulai. Dan saya berikan petunjuk, nasihat, sudah, berhentikan semua dari hal-hal yang jahat, begini. Kamu masih muda, masih punya harapan, masa depanmu masih baik. Ketika kebiasaan burukmu keluar, panggil Yesus, masuk Yesus dalam hidupmu. Saat itu juga berdoa. Jangan tunggu nanti malam mau berdoa, wah udah nggak nututin kamu, nanti itu gangguan itu keluar. Begitu mau masuk, doa dalam nama Yesus. Aku adalah murid Kristus, aku adalah engkau panggil, engkau pilih, engkau selamatkan. Puji Tuhan, saudara. Hari-hari ini dia sudah bisa memuji-muji Tuhan. Mukanya sudah ceria. Ya. Saya bilang enggak kebetulan. Ketika kamu stres mau bunuh diri, kok telepon Pak Irwan? Kok enggak telepon yang lain? Karena Tuhan ingin berbicara secara pribadi. Ya. Dan ini baru-baru aja. Ya. Kemarin juga ada teman datang di tempat kerjaan kami ketika ada ulang tahun, ya, dirayakan oleh bos di sana, termasuk Albert perpisahan semua. Ada seorang teman di sana, berapa bulan yang lalu dia ketemu kami di Benchcraft, kerja berapa hari aja. Setelah itu dia datang lagi. Saya tanya, gimana kerjaanmu? Belum dapat kerjaan, Pak. Ya, kelihatannya agak sedih begitu. Ayo kita doa. Langsung saya doakan. Tuhan tolong, dengan segala talenta yang ada dalam hidupnya, Tuhan berikan dia kekuatan, kemampuan untuk menerima berkat. Nah, itulah bagian kita sesungguhnya. Bukan hidup ini untuk diri kita sendiri. Yang penting kita kerja, kita oke, kita dapat apa, ya. Semuanya kan bakal kita tinggalin. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ya, kita lanjut. Jadi yang pertama adalah kita bertanggung jawab sebagai anak-anak Kristus. Ya. Dan yang kedua, menaruh visi dan misi Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kita lihat di Matius 28, 19-20. Karena itu, ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ada dua cara kita untuk bisa menaruh visi dan misi dalam hidup kita. Yang pertama, ya, kalau yang sudah banyak firman, yang sering sudah ingat banyak firman, ya
Kita ketemu teman yang lagi down, kita bisa sampaikan firman. Ya. Tetapi kalau kita belum bisa banyak firman, yang kita lakukan adalah bagaimana cara hidup kita. Ya. Cara hidup kita. Dan saya tahu, saudara dikasih Tuhan, ya, ketika visi dan misi Tuhan dalam hidup saya, Anda akan mendapatkan banyak sekali berkat. Contoh-contoh yang paling mudah, ketika saya berkenalan dengan istri saya, ya, dan ketika itu saya dibawa ke Tuhan, dan setelah itu saya mulai hidup di dalam cinta akan Tuhan. Dan ketika itu kami berdua cuma ngomong gini, Tuhan, kalau Engkau berkati rumah yang bisa buat saya persekutuan doa. Itu visi misi Tuhan. Ya. Jadi segala sesuatu itu lakukan dulu untuk Tuhan. Jangan untuk kita, Tuhan berikan saya rumah dan lain-lain. Oke lah ya. Boleh. Maksudnya begini. Ya, untuk pribadi kita sendiri terus. Nah, itu coba hari-hari ini diperbarui lebih baik. Ya. Dan ketika saya minta rumah, saya tidak pernah sampai hari dapat rumah kecil. Selalu rumah yang cukup untuk menampung orang-orang bisa berdoa bersekutu. Aneh kan? Minta Tuhan seperti itu. Saya suatu hari bilang, Tuhan, saya minta sebuah mobil yang bagus, yang bermerek. Tapi saya juga untuk pelayanan Tuhan, bukan untuk saya pribadi. Benar, dikasih mobil. Ya. Ya kalau di Surabaya sih katanya Mercy yang paling bagus. Waktu-waktu itu ya saya dapat Mercy sampean. Saya bawa saudara itu orang-orang yang ingin naik Mercy. Pak Irwan saya boleh naik? Loh naik aja. Pak Irwan saya boleh nurut, berangkat. Ya, pokoknya tolong jangan buang sampah di dalam mobil. Ya, karena saya nanti ribet. Nanti saya yang bersih-bersih. Oh ya enggak Pak. Mereka tak bawa naik. Senang sekali saudara. Ada yang ibu-ibu tua kepingin naik Mercy seumur hidupnya. Baru saya dapat langsung. Besoknya Pak Irwan saya ikut ya. Saya anterin pulang. Tak anterin saudara. Ya. Jadi itulah tanggung jawab kita. Ya. Bahwa kita itu bukan untuk diri kita. Tetapi taruhlah Kristus. Kalau Anda minta sesuatu yang baik. Minta kepada Tuhan. Pasti baik. Pasti Anda mendapatkan lebih dari apa yang kita harapkan. Tetapi kalau kita bekerja dengan kekuatan kita minta sesuatu dengan Tuhan dan untuk ego kita, maka kita harus bayar harga yang lebih banyak untuk mendapatkannya. Tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, sampai hari ini puji Tuhan saya di Amerika saya juga dapat tempat yang baik kan, ya bisa bersama banyak orang bisa masuk semua ya. Karena apa saya bilang Tuhan setiap kali saya kemana saya taruh visi misi Tuhan dalam hidup saya. Dan ketika mereka berkunjung di rumah saya harus melayani mereka. Saya harus berbuat baik. Itu aja. Yang maksud saya nggak usah terlalu mengada-ngada. Tuhan setelah saya kaya baru saya melayani. Nggak perlu. Nggak usah tunggu kaya. Tuhan setelah saya nanti diberkati ini saya bilang nggak perlu. Ya, layani sebagaimana Anda yang bisa lakukan. Dan minta sesuatu yang baik. Ya untuk hidup kita, tetapi tentunya diutamakan adalah Tuhan. Ya. Dan sering saya dapat mujizat yang besar. Suatu hari, satu lagi contoh, saya minta Tuhan, saya mau minta pelayanan Tuhan. Gereja. Bayangin saudara gereja. Lantas, saya nggak punya duit loh Tuhan, nggak punya apa-apa. Bisa dikirim orang-orang yang mendukung saya. Jadilah sebuah gereja yang besar, yang cukup. Ada pemain musiknya sudah siap semua, plus juga alat-alatnya, plus semua bangunan baik semua. Cuma apa? Saya taruh Tuhan di depan. Satu tujuan saya hidup untuk menjadi teladan dan menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini memang harus dilakukan dari awal. Letakkan itu, ya, visi misi Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita lakukan buat Tuhan, mujizat terjadi. Kebahagiaan itu datang dari Tuhan. Keberhasilan datang dari menikmati berkat Tuhan, kekayaan itu datang dari Tuhan. Ya, Salomo mengatakan sia-sia kamu bangun pagi-pagi tidur sampai malam. Ya. Karena apa? Aku memberkati kamu pada waktu kamu tidur, artinya diberikan damai sejahtera sukacita. Ya.
Jadi ayo utamakan visi misi Tuhan dalam hidup kita. Ya, apa saja yang kita lakukan dulu untuk Tuhan. Tuhan, pagi hari bangun contohnya. Baca firman dulu, jangan lihat WA yang lucu-lucu, yang lain-lain, yang menakutkan, berita-berita COVID dan lain-lain. Baca firman dulu, Tuhan hari ini saya mau berbuat baik. Hari ini saya mau hidup bersama dengan Tuhan. Itu aja. Ya. Ketemu siapa saja, berikan yang terbaik. Pekerjaan, lakukan pekerjaan yang terbaik. Tanggung jawab dalam pekerjaan. Ketemu orang, jangan punya negatif dulu. Wah, orang ini gini menjengkelkan apa-apa. Saya kerja dengan rekan menjengkelkan, jangan. Bagaimana caranya kita bisa berlaku baik. Itu aja lakukan. Ya, lakukan itu aja. Sangat simpel dan mudah. Baca firman, hari ini Tuhan jadikan aku Kristus tinggal dalam hidupku, karena aku tahu hidupku tidak akan sia-sia, dan aku tahu aku menjadi berkat, berbuat baik kepada setiap orang yang aku temui. Sekalipun memang nggak bisa sempurna seperti Tuhan ya, tetapi itu langkah awal yang baik. Dan saya yakin percaya itu adalah visi misi dalam hidup kita. Dan melalui itu banyak jiwa akan diselamatkan. Ya, kalau di keluarga, jadilah suami yang baik, istri yang baik. Lebih lagi, karena apa? Karena kita bisa sebagai ikatan keluarga. Saya lakukan semua apa yang di rumah, saya lakukan yang terbaik. Buat anak-anak saya, cara saya berbicara, saya cara menghormati mereka, saya cara memberikan nasihat, saya selalu berkata-kata dengan cara yang baik. Enggak sembrono ngawur, bentak-bentak, ngamuk-ngamuk, ngomong enggak jelas. Oh enggak. Saya ngomong secukupnya tapi penting, dan itu menjadi nasihat buat dia. Dan setiap hari saya kirim SMS buat anak-anak saya sendiri. Firman. Ya. Itu menguatkan mereka. Kemanapun mereka pergi ketika mereka melakukan sesuatu yang salah, ketika ada SMS papanya masuk, dending. Aduh, kan baca nih. Kadang-kadang kan saya tahu info. Oh, ada yang belum baca gitu, saya bilang, kamu kok nggak baca firman hari ini? Oh iya Pak, lupa. Baca ya. Bagus itu buat kamu. Begitu saya. Ayo Papa, Mama di sini ada apa enggak yang ngirim SMS buat anaknya? Ayo. Takutnya kan gini kadang-kadang, wah kalau saya kirim SMS tiap hari nanti ditanya, Mama ngomong SMS begini, Mama sendiri nggak bisa lakukan. Oh, bubrah dari kita. Justru itu hari ini. Kalau kita berani kirim SMS, yang kedua keteladanan. Nggak perlu banyak ngomong melalui SMS, berbicara dan kita teladani hidup ini. Beres semua persoalan hidup kita. Selesai. Pasti Tuhan memberkati. Seperti Nuh berkati. Ya. Nah, sekarang action-nya ya. Action kita apa? Taat pada perintah Tuhan. Ya. Kita lihat di Kejadian 6:22. Lalu Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian yang dia lakukan. Membuat Batra itu, saya berterima kasih sekali dengan Pak Gembala kita, yaitu Pastor Yongki, sudah dibawa lihat replikanya Nuh, ya. Wah, luar biasa dahsyat di sana, saya terkagum-kagum. Ya. Dan akhir daripada selesai kita berjalan-jalan tuh, sebelum kita keluar pintu di keluar sana ditulis, masihkah engkau tidak percaya sama Tuhan? Wah iya benar juga, ini hebat ini orang ini ya. Buat ini jika sekalian dia menginjili supaya orang masuk dalam Kristen. Itu banyak orang-orang dari luar Tuhan yang masuk ke sana, dia lihat semua sejarah Kristen di sana tertulis ya, dan luar biasa. Nah saudara, yang dikasih Tuhan, Nuh melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan dengan taat, tepat, saudara. Ketika taat kepada perintah Tuhan, maka Nuh bisa mengerjakan Batra itu. Itu enggak murah Batra itu. Kalau dihitung sekarang mungkin miliaran bangun sebegitu gede. Duitnya dari mana? Saya tahu Nuh punya pekerjaan. Bukan Nuh jadi tukang di sana ngerjain. Dia punya banyak tukang dikirim ke sana. Tapi saya tahu Nuh diberkati Tuhan. Bukan Nuh ngerjakan, kalau Nuh ngerjakan bubrah dia sendirian, matilah di atas gunung, yang angkat batu, yang angkat kayu gede-gede seperti itu, Gofir, saya lihat gede banget. Ternyata Nuh tuh memperkerjakan, ya, enggak sedikit saudara.
Ya mungkin bisa 30, 40, 50 orang mungkin ya. Saya lupa jelas, waktu itu dijelaskan juga. Itu tiap bulan bayar berapa? Hanya untuk melakukan misi Tuhan. Kalau hari ini engkau lakukan untuk misi Tuhan, ya contoh, wah Tuhan saya mau beli rumah yang bagus, oke. Tapi saya janji Tuhan, saya lakukan untuk Tuhan. Untuk pelayanan, untuk menampung hamba Tuhan yang membutuhkan tempat, nanti Tuhan pasti akan berkati. Cari minta pekerjaan yang baik. Tuhan kalau saya diberkati, saya mau memberi pelayanan buat Tuhan. Itu seperti Nuh kan sama. Dia lakukan, dia kerja, dia diberkati, saudara. Bayangkan, memperkerjakan ya begitu banyak pekerjaan dan dia harus beli itu kayu bawa naik ke gunung. Waduh. Tapi Nuh tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, taat, jangan khawatir. Ya, Elia taat kepada firman Tuhan. Wah, dikirim burung gagak bawa stik katanya. Lihat Ruth Yulia. Stik itu ya, burung gagak itu suka makan stik, saudara. Ya, bisa dikirim ke Nabi Elia dulu, itu suka makan daging burung gagak itu. Ya, nggak tahu itu burung gagaknya lihat apa, mungkin dilihat roti, ya. Dikirim ke Elia. Dan tiap hari dia kirim. Ketika Elia melakukan perintah Tuhan dengan taat, berkat itu tidak akan jauh dari kita. Nah, sebab itu ayo, hari ini kita taat kepada firman Tuhan. Ya. Nah, dan yang kedua, ya, taat akan mendatangkan kebijaksanaan, ya. Bentar lagi selesai. Kejadian 41 ayat 39 dikatakan Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidak ada seorang yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi luar biasa ketika kita taat pada Tuhan, kita diberikan satu yang orang lain tidak punya. Orang lain bisa pinter, orang lain bisa hebat, orang lain bisa, ya pokoknya lebih hebat dari kita. Mungkin IQ kita biasa-biasa, tapi kalau ada taat pada Tuhan, kita akan diberikan roh kebijaksanaan. Ini yang tidak semua orang dapat. Ini dapatnya ketika kita dekat taat kepada Tuhan. Yusuf nggak sekolah. Benar? Bayangin sejak kecil sudah dibuang, dilempar dalam sumur, ya dibawa ke rumah Potifar, tapi dia cuma takut dengan Tuhan, dia melakukan pekerjaan rumahnya dengan baik. Setelah itu difitnah lagi, dimasukkan penjara. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Ketika orang taat kepada Tuhan, dia akan diberikan roh kebijaksanaan. Nah, ini yang perlu kita miliki hari ini. Jangan minder dengan status kita hari ini apa. Ibu-ibu rumah tangga, mungkin, aduh Pak, saya ini udah tua, nggak bisa apa-apa, sudah umur segini. Jangan. Ya. Tuhan bilang, Tuhan, berikan saya roh kebijaksanaan. Segala sesuatu yang tidak mungkin kalau kita ada kebijaksanaan, makan dari sesuatu, nubuat, miracle, supranatural yang mengerjakan hidup kita. Untuk menolong kita naik pada level yang tiba-tiba meloncat seperti itu. Bayangkan Yusuf yang tidak pernah sekolah dijadikan Perdana Menteri yang memegang, mengolah seluruh kota, saudara. Waduh. Ini tidak main-main ini. Ya. Jadi kita harus seperti itu, belajarlah. Bukan berarti nanti, Tuhan saya mau seperti Yusuf mau jadi wali kota New York. Ya, tidak seperti itu maksud saya. Ya, taat dulu, ya. Nanti Tuhan bawalah kita. Ya, Yusuf harus taat. Ya, harus tinggal di dalam penjara. Dan di sana dia diasah Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin yang besar. Ya. Kebijaksanaan hari ini diperlukan dalam masa-masa pandemik saat ini. Kebijaksanaan di sini menentukan bagaimana ke depan kita bisa mengatasi pandemik ini dengan baik. Tentunya dapatnya dari Tuhan, roh kebijaksanaan. Kalau nggak bisa. Ya, maksudnya ya bolehlah kita kerja rajin dan lain bisa aja bisa. Ya. Tetapi sangat lebih menguntungkan buat kita ketika kita bersama dengan Tuhan. Roh bijaksana ini bisa melihat ke depan
future-nya kita itu dari sana. Oh, kita bisa tahu anak-anak kita bisa merasakan nanti anak kita jadi apa dan apa itu dari ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, dan lanjut ya. Itu secara rohani. Sekarang action kita secara jasmani, ya. 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, di sana saya katakan ada sabar, tetap mengerjakan bagian kita, ya. Dan yang kedua, waktu Tuhan yang terbaik. Nah, saudara dikasih Tuhan, kenapa selalu bersyukur kita? Karena Tuhan selalu mengerjakan segala sesuatu, itu ada sabar. Yang enggak suka sabar, kebanyakan itu adalah orang-orang yang ya hidupnya tentunya yang enggak sabaran dan lain itu gerusak-gerusu begitu ya. Dan itu merugikan bagi hidupnya sendiri. Tentunya saya juga pernah seperti itu, enggak sabar ya. Tetapi ayo kita kembali hari ini kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada di mana kita melakukan bagian kita. Ketika Nu di lockdown sama Tuhan, kita lihat, Nu tidak diberitahu berapa lama lockdownnya. Cuma Tuhan bilang, masuk ke kapalmu, ya tutup pintu bahteramu, setelah itu sudah, diam aja kamu. Kalau Tuhan beri waktu, mungkin Nu akan nyantai hidupnya. Ya, oh nanti 1 bulan selesai. Mungkin dia langsung bikin kalender 2 bulan, 1 bulan. Wah. Tetapi Nu tidak diberi waktu sama Tuhan, nggak tahu. Buktinya, Firman mengatakan, ketika hujan, ya kok nggak selesai-selesai, mulai hujan agak sedikit reda, Nu melepaskan burung merpati. Artinya ada bagian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kesabaran. Nu melihat burung merpati dilepas. Kalau hari itu Tuhan ngomong, ngapain Nu burung merpati dilepas? Itu loh masih banjir, kan bisa. Sangat bisa buat Tuhan untuk ngomong gitu ya. Sangat bisa. Tapi ketika mungkin Nu tanya sama Tuhan, Tuhan diem aja, ya lakukan bagian Nu. Nu enggak gampang melakukan lockdown 372 hari di kapal itu. Dia harus memelihara semua burung, ternak, makanan, dan lain-lain. Dan dia harus mengusahakan bagaimana caranya. Supaya burung-burung yang dipercayakan Tuhan itu enggak mati. Artinya di sini dia punya keyakinan. Dia punya kesungguhan untuk tetap tinggal di dalam melayani Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Enggak lama burung merpati itu kembali kan. Kembali lagi. Ya. Dia tunggu lagi, dia sabar. Seperti Yusuf ketika dia masuk di penjara. Waduh. Dia bisa sedih, dia katakan, Tuhan, bulan, matahari, dan bintang, 11 bintang menyembah saya. Mana buktinya hari ini? Tidak ada semua. Saya sekarang masuk dalam penjara. Tapi Yusuf sabar menanti. Dia tetap melakukan yang terbaik. Di tempat dia penjara, dia jadi tempat yang terbaik. Lihat, waktu itu adalah milik Tuhan. Jadi sebab itu hari-hari ini kita tetap mengerjakan. Tetap rajin, tetap rajin. Punya visi, tetap visi. Tapi jangan tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan izinkan, kadang-kadang kita melalui sebuah persoalan hidup ini. Untuk memurnikan hati kita. Ya. Untuk memurnikan, untuk apa itu? Untuk menyatakan bahwa Tuhan itu real, ada. Bukan kata orang. Tetapi kita mengalami sendiri. Itu maksud Tuhan. Dan ketika lu keluarkan lagi kedua, baru dia turun. Oh, burung merpatinya enggak kembali. Baru dia buka pintu bahtera itu dan baru dia keluar. Sebab itu bersyukurlah hari ini kalau kita mungkin tidak ada pekerjaan. Mungkin masih sulit cari pekerjaan. Ya, mungkin ya macam-macam masalah. Artinya apa? Tuhan izinkan kita supaya kita kembali kepada Dia. Supaya kita tetap bersyukur dan lakukan bagian kita yang terbaik. Lakukan. Kalau nggak ada kerjaan, jangan takut. Wah, saya biasa kerja ini. Kalau kerja ini saya nggak bisa. Oh, enggak seperti itu. Wah, saya ini karakternya seperti ini. Kalau saya berubah jadi ini, saya nggak bisa. Oh, enggak, no. Ya. Semuanya di tangan Tuhan bisa.
Ya, saya tidak ada sedikit pun punya keinginan masuk di kitchen, apalagi jadi koki. Saya paling alergi dengan dapur, saudara. Masak-memasak itu. Tapi Tuhan izinkan. Apa saya katakan, oh, enggak. No, Tuhan, no. Saya pilih ini aja yang enak. Oh, enggak bisa. Saya bilang, Tuhan, dimanapun Tuhan, saya sudah berdoa, Tuhan kasih pekerjaan. Di situ saya bisa berkarya, apapun sulitnya. Buktinya saya bisa hari ini. Saya bisa menyelesaikan dengan baik bersama teman-teman. Ya. Bisa, nggak ada yang nggak bisa buat Tuhan. Kalau kita bisa. Sabar, ya. Tunggu waktu Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya kepingin, kapan saya nggak tahu juga tunggu waktu. Saya mau full timer, menyerahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Di negara baru ini. Karena di Indonesia sudah full timer. Di sini saya harus kembali. Loh, ini luar biasa. Apa saya menyesal, kecewa, marah dengan Tuhan? Oh, enggak. Saya tetap bersyukur, saya tahu. Saya dimasukkan ke dapur. Mendidik karakter saya untuk bersaksi buat mereka. Orang-orang, ada orang boyan, ada orang apa di sana. Ya, meneladani bagaimana cara hidup orang Kristen di tengah-tengah situasi seperti itu. Ya. Saya bersaksi dengan orang-orang itu melalui perbuatan saya. Ya. Jadi banyak cara Tuhan. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan dalam segala sesuatu, karena Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidup kita. Ayo, hari ini, ya. Setelah selesai firman ini, seperti yang Pastor Yonggi kembali kita katakan, hati kita ini perlu dijaga. Hati kita ini, ya, jadikan milik Kristus. Semuanya akan bisa, tidak ada yang nggak bisa. Ya. Semua berkat Tuhan akan mengalir hidup kita, semua persoalan akan diselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus memberkati.